Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Andriatono dari Program Studi Sistem Informasi Unisnu Jepara. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang model program linear menggunakan metode simplex. Itu salah satu tugas UTS mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Heru Saputro MKOM. Untuk mengenal lebih dalam lagi, apa sih itu model program linear? Menurut Nita Rahmawati dan Erwin Harahap, tahun 2021, program linear adalah sebuah metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum yaitu bisa berupa maksimum atau minimum yang diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Dengan kata lain, program linear merupakan metode yang digunakan untuk pemecahan permasalahan optimasi pengalokasian sumber daya dengan tujuan akhir menentukan nilai maksimum atau minimum. Dalam menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif, terdapat beberapa variabel seperti variabel syarat, variabel batasan, dan variabel kendala. Metode simplex itu sendiri yaitu salah satu teknik pengambilan keputusan dalam penyelesaian program linear menggunakan proses berulang untuk mencari nilai optimal. Metode ini memiliki kelebihan dapat menghitung dua atau lebih variabel keputusan. Menurut Y. Budiasih yang diterbitkan pada tahun 2013, dikutip oleh Vicky Susanti tahun 2019. Oke, pada soal atau studi kasus di sini yaitu sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk. Yang pertama ada produk A dan produk B. Pada keuntungan per unit ini beda-beda. Yang pertama produk A 40.000 dan produk B 30.000. Nah, untuk kebutuhan sumber dayanya ada produk, mesin, kemudian tenaga kerja. Pada produk A yaitu memiliki 2 mesin jam per unit. Kemudian tenaga kerja 1 jam per unit. Pada produk B memiliki 1 mesin jam per unit, kemudian tenaga kerja 2 jam per unit. Batas maksimum sumber daya per minggunya, yang pertama mesinnya yaitu 100 jam, kemudian tenaga kerjanya 80 jam. Kita akan menggunakan model program linear. Untuk menggunakan program linear, kita buat dulu variabel keputusan. Misalkan produk A huruf X, kemudian pada produk B kita menggunakan huruf Z. Nah, untuk kendala atau batasannya sendiri, yaitu kita akan menggunakan persamaan. Yang pertama mesin yaitu 2X plus Z kurang dari 100. Kemudian tenaga kerja untuk persamaannya X plus 2Z kurang dari sama dengan 80. Kemudian non-negatif atau kendala, yaitu persamaannya X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Fungsi objektif atau tujuannya, yaitu kita ingin memaksimalkan keuntungan. Kita bisa mendefinisikan keuntungan itu menggunakan huruf Z. Z sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Z. 40.000 plus 30.000 ini dapat dari mana? 40.000 ini yaitu pada produk A, kemudian 30.000 Z ini dapat dari produk B. Nah, langkah yang kedua yaitu penyelesaian dengan metode simplex. Langkah yang pertama kita konfirmasi ke bentuk kanonik atau variabel select. Kendala mesin yaitu 2X plus Y plus S1 sama dengan 100. 100 ini yaitu mesin, kemudian kendala tenaga kerja X plus 2Z plus S2 sama dengan 80. 80 dari tenaga kerja. Sehingga kita dapat menghasilkan rumus yaitu Z atau keuntungan sama dengan produk A-nya 40.000 X plus 30.000 pada produk B
kemudian 0S1 plus 0S2. Selanjutnya kita akan membuat tabel simplex yang pertama, sehingga dapat kita rumuskan atau kita hasilkan yaitu kolom basis, kemudian kolom X, kolom Z, S1, S2, dan RHS atau rasio. Kemudian pada kolom basis ini ada S1, S2, dan Y. Kolom X pada baris yang pertama yaitu 2110100. Kemudian S2 1 pada kolom X, 2 pada kolom Z, kemudian 0 pada kolom S1, 1 kolom S2, dan rasio 80. Pada Z atau keuntungan, ini minus 40.000 pada kolom X, 30.000 pada kolom Z, kemudian S1-nya 0, S2-nya 0, rasionya 0. Karena di sini kita akan memaksimalkan keuntungan, kita akan merubah minus 40.000 dan minus 30.000 ini menjadi positif. Dengan ketentuan yang pertama yaitu memilih kolom dengan nilai negatif terbesar di baris Z. Yaitu ini, baris Z, kemudian pada kolom X, ini kolom X, yaitu minus 40.000 lebih kecil dari minus 30.000. Sehingga kita dapat mendapatkan nilai negatif terbesar pada baris Z, yaitu minus 40.000 pada kolom X. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung rasio RHS atau pivot pada kolom X. Yang pertama yaitu baris 1. Baris 1 yaitu ini. Untuk menghitung rasionya yaitu RHS 100 dibagi 2. Kenapa kok 2? Yaitu karena minus 40.000, yaitu nilai negatif terbesarnya ada di kolom X, yaitu 2, sama dengan 50. Kemudian baris kedua, yaitu rasionya atau RHS 80 dibagi 1 pada baris kedua kolom X, yaitu 1, sama dengan 80. Pivot ada di baris yang pertama atau nilai minimum, yaitu 2. Nah, tabel iterasi yang pertama. Untuk menentukan tabel iterasi yang pertama, yaitu kita harus menghitung atau membuat rumus baru dari tabel simplex awal. Yang pertama yaitu baris 1 dibagi 2, sehingga dapat menghasilkan baris 1 pada tabel iterasi yang pertama. Baris 1 dibagi 2. Baris 1 ini dapat dari mana? Yaitu S1 kolom X yaitu 2, Y-nya 1, S-nya 1, 2, 0, dan RHS 100 atau rasionya 100. Sehingga menghasilkan yaitu nilai 1, 0,5, 0,5, 0, kemudian 50. 2 bagi 2, 1 bagi 2 sama dengan 0,5, kemudian 1 dibagi 2, 0,5, 0 bagi 2 sama dengan 0, terakhir 100 bagi 2 sama dengan 50. Nah, angka ini kita masukkan ke kolom yang baru atau baris yang baru. 1, 0,5, 0,5, 0, dan 50. Untuk selanjutnya kita akan mengeliminasi baris yang kedua atau S2. Baris 2 awal yaitu 1, 2, 0, 1, 80. Ini kita ambil dari yang sebelumnya, tabel sebelumnya yaitu ini. Kemudian baris 1 baru yaitu 1, 0,5, 0,5, 0, 50. Ini kita ambil dari yang ini, sehingga dapat menghasilkan rumus baru yaitu baris 2 baru sama dengan baris 2 dikurang baris 1 kali baris 1. Baris 2 atau 1, 2, 0, 1, 80 ini kita ambil dari sini. Kemudian dikurangi
1, 0,5, 0,5, 0, 50. Ini kita ambil dari baris satu baru. Sehingga dapat menghasilkan 0, 1,5, minus 0,5, 1, 30. Sehingga kita akan masukkan ke S2-nya. Untuk 0, 1,5, minus 0,5, 1, 30. Untuk selanjutnya kita akan mengeliminasi baris Z. Baris Z awal sama dengan yaitu minus 40.000, minus 30.000, 0,0,0. Ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari sini atau tabel simplex yang pertama. Minus 40, minus 30.000, 0,0,0. Kemudian baris yang baru yaitu 1, 0,5, 0,5, 0,50. Baris satu baru yaitu kita dari sini atau dari sini. Kemudian dapat menghasilkan rumus baru yaitu dengan rumus Z baru sama dengan Z lama ditambah 40.000 dikali baris 1 yang baru. Sehingga kita dapat memasukkan angka yaitu minus 40.000, minus 30.000, 0,0,0. Yaitu ini untuk Z yang lama. Kemudian ditambah 40.000 dikali baris 1 yang baru yaitu yang ini 1,0,5, 0,5, 0,50 sama dengan 0, minus 10.000, 20.000, 0,2 juta. Untuk menghitungnya yaitu minus 40.000 ditambah 40.000 dikali 1. Minus 30.000 ditambah 40.000 dikali 0,5. 0 ditambah 40.000 dikali 0,5. Kemudian 0 ditambah 40.000 dikali 0 sama dengan ini. Kemudian 0 tambah 40.000 kali 50 sama dengan 2 juta. Sehingga kita masukkan rumusnya ke kolom Z. Pada kolom X yaitu 0, kemudian kolom Z minus 10.000, kolom S1 20.000, S2 0, dan RHS-nya 2 juta. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel iterasi yang kedua. Belum membuat tabel ini kita harus hitung atau mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu baris 2 sebelumnya atau S2 dibagi 1,5. Nah, 1,5 ini dapat dari tabel iterasi yang pertama. Untuk menghitungnya yaitu karena di sini kolom Z pada basisnya Z ini masih minus 10.000. Nah, minus 10.000 kita akan jadikan ke positif, yaitu karena ingin memaksimalkan keuntungan, jadi minus 10.000 ini kita jadikan positif. Kemudian rasio baris yang pertama yaitu 50 dibagi 0,5. Kemudian baris yang kedua 30 dibagi 1,5. Sehingga dapat menghasilkan yang pertama yaitu 100, kemudian yang baris kedua 20. Nah, pivot elemennya yaitu 1,5. Karena minimum atau sama dengan 20. Untuk baris 2 sebelumnya atau S2 bagi 1,5. Sehingga pada basis S2 ini kita akan membagi 1,5 pada tabel iterasi yang kedua. 0,0 kemudian 0 dibagi 1,5 sama dengan 0. Kemudian 1,5 dibagi 1,5 sama dengan 1. Kemudian
minus 0,5 dibagi 1,5, yaitu minus 1/3, kemudian 1 dibagi 1,5 sama dengan 2/3, terus untuk rasionya 30 dibagi 1,5 sama dengan 20. Nah, ini untuk tabel iterasi yang kedua. Kemudian kita akan mengeliminasi pada kolom Z. Pada tabel sebelumnya yaitu 1, 0,5, 0,5, 0, dan 50. Kemudian baris 2 baru atau hasil normalisasi ini 0, 1, minus 1/3, 2/3, 20. Ini dapat dari sini. Kemudian dapat menghasilkan rumus baru yaitu baris 1 baru sama dengan baris 1 lama dikurangi 0,5 dikali baris 2 baru. Baris 1 lama yaitu ini 1,0,5, 0,05, 0,50 dikurangi 0,5 dikali baris 2 baru. Baris 2 baru yaitu yang ini. 0,1, minus 1/3, 2/3, 20. Sehingga dapat menghasilkan angka 1032 minus 31,40. Kita masukkan ke kolom X. Kemudian pada baris Z sebelumnya yaitu 0, minus 10.000, 20.000, 0, 2 juta. Itu pada baris Z. 0, minus 10.000, 20.000, 0, 2 juta. Kita akan mengeliminasi menggunakan rumus baru yaitu Z baru sama dengan Z lama ditambah 10.000 dikali baris 2 baru. Z lama yaitu ini ditambah 10.000 dikali baris 2 baru. Baris 2 baru yaitu 0,1, minus 1/3, 2/3, 20 sama dengan 0,0, 1666, 67, 6666, 67, 2.200.000. Sehingga kita masukkan angkanya ke sini. Oh iya, untuk eliminasi kolom J pada baris 2 baru kita masukkan angkanya ke basis Z. Nah, hasil akhirnya pada tabel di sini yaitu pada kolom X baris X yaitu 1, kemudian kolom J 0, S1 2/3, S2 minus 1/3 dan rasionya yaitu 40. Pada baris Z kolom X yaitu 0, kemudian kolom Z 1, S1 minus 1/3, S2 yaitu 2/3 dan rasionya 20. Kemudian Z-nya 0, 0, 16,666, kemudian S2-nya 6,666 dan rasionya 2.200.000. Nah, untuk kesimpulannya yaitu X sama dengan 40 ini adalah jumlah unit produk A yang diproduksi. Kemudian Z sama dengan 20 jumlah unit produksi B yang diproduksi. Sehingga dapat menghasilkan Z atau keuntungan yaitu 2.200.000. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus memproduksi 40 unit pada produk A dan 20 unit pada produk B. Sehingga dengan keuntungan maksimum sebesar 2.200.000 per minggu. Oke, cukup sekian penjelasan dari video saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.